Sudah lama Mesir kuno dikenal sebagai salah satu peradaban paling misterius dalam sejarah. Peradaban ini meninggalkan banyak sekali bukti nyata, terutama infrastruktur dan teknologi yang luar biasa. Banyak orang bertanya-tanya sampai saat ini, bagaimana orang Mesir kuno melakukan dan menciptakan hal-hal rumit dengan teknologi yang tampaknya sederhana. Sains modern bahkan masih belum bisa menjelaskan beberapa pencapaian orang Mesir. Salah satunya pembangunan piramida yang terstruktur sempurna ini. Beberapa pihak percaya bahwa pencapaian Mesir kuno mungkin berkaitan dengan kehidupan di luar bumi, yakni alien. Benarkah demikian? Apakah orang-orang Mesir kuno adalah keturunan alien yang meninggalkan teknologi maju? Beberapa peninggalan Mesir kuno ini sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh sains modern. Misalnya Dijet atau pilar Dijet merupakan salah satu simbol tertua dalam kepercayaan Mesir kuno yang melambangkan stabilitas dan daya tahan. Serupa pilar dalam hieroglif Mesir, simbol ini dikaitkan dengan Osiris, dewa akhirat, dunia bawah, dan orang mati di Mesir. Menurut legenda Osiris, raja dewa Mesir kuno dibunuh oleh saudaranya Set yang merupakan dewa kekacauan. Istri sang raja Isis bersama putranya Horus menghidupkan kembali sang dewa, sehingga ia dapat berfungsi sebagai dewa akhirat. Andrew Carroll dalam buku Emulence of Ancient Egypt 1994 menjelaskan, pilar Dijet dirancang sebagai simbol Osiris, dipahami sebagai representasi tulang punggungnya. Representasi simbol ini digunakan untuk membantu mengembalikan tulang belakang orang yang meninggal dan menghidupkannya kembali di akhirat. Di zaman modern, Dijet berguna sebagai simbol warisan dan identitas budaya Mesir. Ia terkadang digunakan untuk lambang stabilitas, daya tahan, dan kekuatan, serta terkadang dipakai sebagai jimat perlindungan dan keberuntungan. Dijet juga masih menjadi simbol penting dalam beberapa praktek spiritual dan keagamaan modern, termasuk neopaganisme Mesir yang berusaha menciptakan kembali dan menghormati kepercayaan serta praktik Mesir kuno. Pada akhir abad 19, sebuah ekspedisi arkeologi menemukan artefak burung di antara benda-benda lain di makam Saqqara yang berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Bukan fosil burung, melainkan benda yang terbuat dari kayu maple sycamore atau pohon suci yang terkait dengan Dewi Heather dan simbol keabadian dalam kepercayaan Mesir kuno. Burung Saqqara menjadi salah satu temuan arkeologis paling kontroversial. Bagaimana tidak? Dengan panjang sekitar 14 cm dan lebar sayap 18 cm, serta berat yang tak lebih dari 40 gram ini, sekilas tampak seperti pesawat terbang. Sampai saat ini, para ilmuwan masih berdebat mengenai penemuan ini. Untuk apa ia dibuat dan tujuannya apa? Terlepas dari itu, temuan ini menentang pengetahuan tradisional kita tentang teknologi terbang. Apakah Firaun dan orang-orang Mesir kuno dulu sudah membayangkan kalau manusia akan terbang? Penggalian di makam Saqqara menghasilkan banyak temuan penting dan berharga. Selain artefak burung tadi, salah satu lagi yang membuat bingung para ilmuwan yakni cakram sabu. Benda aneh ini berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 610 mm serta tinggi sekitar 104 mm. Ditemukan pada 1936 oleh Egyptologis Inggris Walter Bryan Emery. Dia diperkirakan berasal dari periode paling awal Mesir kuno. Apa yang membuat ilmuwan bingung? Well, objek berbentuk cakram ini menyerupai mangkuk dengan dasar bulat dan memiliki 3 lobus melengkung yang sangat tipis, dengan interval kira-kira 120 derajat di sekeliling mangkuk. Lobus ini dipisahkan dari tepinya oleh 3 lubang dikonveks. Di tengah cakram terdapat tabung tipis dengan diameter kira-kira 10 cm. Objek ini dilengkapi batu metasil atau sekis, jenis batu berpori dan rapuh yang terkenal sangat seperti ukir, terutama dengan detail yang halus. Teknologi macam apa yang dimiliki orang-orang Mesir kuno membuat benda ini? Selain itu, misteri yang juga belum terungkap, yakni tujuan dibuatnya benda ini. Jika dilihat lebih lanjut, ada kemiripan yang mencolok antara cakram sabu dengan impeller pompa modern. Banyak teori yang menyatakan cakram ini hanyalah replika batu sekis dari barang asli yang terbuat dari logam.
Bahkan diperkirakan benda ini ditemukan di antara sisa-sisa peradaban yang lebih tua dan maju yang mendahului sejarah paling awal Mesir kuno. Penulis terkenal Swiss Erich van Däniken adalah salah satu pendukung utama teori bahwa makhluk luar angkasa atau alien mempengaruhi peradaban manusia purba di Mesir kuno. Ia berpendapat kalau cakram sabu merupakan salinan batu Mesir dari komponen internal hyperdrive kapal luar bumi. Atau lebih sederhananya model batu piring terbang. Bagaimana menurut kalian? Kebanyakan orang mungkin tidak mengetahui jika di dekat trio piramida Giza yang terkenal, terdapat dua piramida lain yang hanya tersisa fondasi. Salah satunya piramida Zawiyatul Arayyi. Awalnya para arkeolog mengira ini adalah piramida yang belum selesai. Namun ilmuwan lain beranggapan kalau ia sudah lama hancur. Lantas apa yang membuat piramida ini berbeda dan sulit dijelaskan? Saat ini para ilmuwan masih berdebat tentang temuan ini. Salah satu arkeolog Italia Alessandro Barsanti yang menemukannya pada 1900 dan menggalinya pada 1904. Mendeskripsikan piramida ini berbeda dari yang lain. Ia menyebut piramida ini bukannya belum selesai dan struktur bawah tanahnya bukanlah ruang pemakaman atau kuburan. Bak serupa bak mandi yang ditemukan juga bukanlah sarkofagus. Dalam tulisan ini menyebut piramida Zawiyatul Aryan merupakan teknologi dunia lain. Berisi koridor bawah tanah, ruangan, dan bak mandi oval yang aneh. Bak batu ini dan bagaimana ia disegel sungguh luar biasa menurut para ilmuwan. Namun tak mengapa, sejak 1964, piramida ini ditempatkan di kawasan terlarang militer dan penggalian lebih lanjut pun dilarang. Raja Tutankhamun adalah Firaun Mesir yang berkuasa selama akhir dinasti ke-18. Di antara ribuan artefak yang ditemukan, ada satu bilah besi yang menyerupai pisau belati. Arsip Howard Carter menggambarkan belati ini memiliki bilah yang halus terbuat dari logam homogen. Sedangkan pegangannya terbuat dari emas murni berhias cloisonne dan pekerjaan granulasi. Diakhiri dengan palu kristal batu. Di satu sisi sarung emas bermotif bunga lili, sementara di sisi lain bermotif bulu yang diakhiri dengan kepala serigala. Terus apa yang menarik dari temuan ini? Faktanya, peleburan besi selama dinasti ke-18 disebutkan sangat jarang untuk menghasilkan kerajinan besi. Temuan ini juga mematahkan anggapan bahwa beberapa pengrajin zaman perunggu di timur dekat kuno mengetahui cara membuat besi dengan meleburnya dari kerak bumi. Para ahli pun sempat dibuat bingung dengan temuan ini. Apalagi belati tersebut ditemukan jauh sebelum periode zaman besi. Lantas dengan apa dan dari mana orang Mesir kuno membuat benda ini? Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2022 menjelaskan temuan menarik. Riset tersebut menetapkan kalau belati Tutankhamun dibuat dari besi yang mengandung hampir 11% nikel dan sedikit kobalt. Karakteristik besi luar angkasa yang ditemukan di banyak meteorit besi yang menghujani bumi selama miliaran tahun. Para ilmuwan belum lama ini menyimpulkan teknologi untuk mengerjakan besi meteorit untuk benda yang kompleks seperti itu setidaknya diketahui dari 4.300 tahun silam. Dan temuan belati ini membuktikan betapa di luar nurulnya teknologi Mesir kuno itu. Hampir semua dokumen yang mencoba mendeskripsikan obelis selalu diawali dengan frase the unificit alias yang belum selesai. Obelis yang megah ini memperlihatkan betapa dan bagaimana bukti hidup dari kecerdasan serta keterampilan Mesir kuno yang tak tertandingi. Tak diragukan lagi bahwa ini merupakan obelis terbesar yang pernah dibangun namun sayangnya belum selesai. Obelis adalah pilar monolitik yang terbuat dari satu blok batu dengan 4 sisi dan bentuknya piramida terpotong, yaitu sedikit meruncing dari dasar ke atas. Ia diukir pada batuan dasar granit merah, dirancang menyerupai bukit purba dari mitos penciptaan tempat dunia pertama kali muncul. Orang Mesir kuno menyebutnya Tekenu yang berarti menembus langit. Banyak sarjana dan ilmuwan percaya bahwa asal-muasal obelis dapat ditelusuri kembali ke peristiwa astronomi alam yang berhubungan dengan zodiak, rasi bintang, dan matahari.
Di samping itu ada pula pihak yang percaya kalau obelisk merupakan teknologi astronomi kuno yang menghubungkan manusia dengan makhluk yang ada di luar bumi. Bagaimana menurut kalian?